Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku presenter pada seminar internasional yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Surat Tasikmalaya yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong. Adapun judul yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini berjudul Kajian Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Sorong Selatan pada Kawasan Konservasi Laut 1001 Sungai atau di dalam bahasa setempat dimaknai dengan sebutan Teo Enebikia, Provinsi Papua Barat ditinjau dari aspek sosial. Saya Ahmad Farisal selaku staf pengajar dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Irwanto yang juga berasal dari WWF, rekan kerja saya Ratna yang juga berasal dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Nafisa Nurbandika dari WWF, serta mahasiswi kami Neneng S. Khalidi. Untuk melindungi keanekaragaman hayati, melestarikan sumber daya alam, dan mendukung produktivitas perikanan, pemerintah telah mencadangkan kawasan perlindungan laut atau Marine Protected Area atau kawasan konservasi laut Teo Enebikia di Sorong Selatan dengan luas mencapai 338.323 hektar. Meliputi kawasan perairan Sorong Selatan sebagai kawasan konservasi laut atau KKL melalui peraturan pemerintah nomor 523 tahun 2019. Pengelolaan KKL bertujuan secara besar selain untuk melindungi spesies tertentu, juga untuk membatasi penggunaan sumber daya alam serta memiliki fungsi untuk memastikan bahwa sumber daya laut tetap terjaga untuk kemakmuran generasi saat ini dan masa depan. Pemantauan rumah tangga merupakan salah satu pilihan untuk mengukur apakah kawasan konservasi laut tersebut yang telah ditetapkan dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang sosial pada rumah tangga sasaran dalam zonasi KKL. Selain itu, kegiatan ini juga menilai dampak pengembangan KKL 1001 Sungai Teo Enebikia selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2017 dan juga tahun 2020, dengan membandingkan data pengulangan dari baseline pada tahun 2017 pada topik-topik yang telah ditentukan. Lokasi pengambilan data perikanan dilakukan di 7 kecamatan atau distrik yang berada di pesisir KKP 1001 Sungai Teo Enebikia. Pemantauan rumah tangga menggunakan metode wawancara langsung di Sokmunsi. Hingga survei terakhir, akses air bersih dari PDAM belum terpasang. Dan situasi ini tidak ada bedanya dengan kondisi laut seperti pada saat baseline. Temuan yang menarik adalah sebagian besar masyarakat sudah mulai menggunakan sumur pribadi daripada sumur umum yang digunakan untuk mengakses air bersih. Memancing masih menjadi mata pencaharian utama yang paling umum di daerah kawasan konservasi laut 1001 Sungai Teo Enebikia. Pendahuluan, demografi Kabupaten Sorong Selatan terutama dipengaruhi oleh persebaran wilayah adat dan pemekaran suku asli Papua. Pada tahun 2016, sekitar 43.036 jiwa mendiami Kabupaten Sorong Selatan, tersebar dari dataran tinggi hingga kawasan pesisir. Perlombaan pencampuran lebih banyak dijumpai di wilayah pesisir di mana secara administratif wilayah ini dibagi menjadi 7 kecamatan yang ada di kawasan pesisir meliputi Teminabuan, Saifi,
Konda, Kais, Metemani, Inanuatan, dan Kokoda. Masyarakat di wilayah ini sangat bergantung pada sumber daya alam, di mana kegiatan pemanfaatan sumber daya laut sebagian besar mendorong pembangunan masyarakat pesisir. Meskipun kontribusi perikanan untuk pertumbuhan ekonomi daerah cukup tinggi, namun 33,2% masyarakat di Sorong Selatan berada pada jenjang kemiskinan, kondisi sosial budaya yang buruk, dan kegagalan pelaksanaan fungsi lembaga sosial. Dapat dikatakan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan di Sorong Selatan belum selaras dengan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, mendukung produktivitas perikanan dan meningkatkan kondisi sosial masyarakat setempat harus dilaksanakan dalam kerangka yang sama di bawah satu unit pengelolaan. Untuk melindungi keanekaragaman hayati, melestarikan sumber daya alam, dan mendukung produktivitas perikanan, pemerintah telah mencadangkan 338.323 hektar perairan Sorong Selatan sebagai kawasan konservasi laut melalui peraturan pemerintah nomor 523 pada tahun 2012. KKL ini dinamai dari 8 suku besar yang ada, yaitu Tehit, Ogit, Emeyode, Nerigo, Bira, Kaiso, Iwaro, dan Awe, di mana KKL ini dijuluki dengan sebutan 1001 Sungai Teo Enebikia. Pengelolaan KKL bertujuan melindungi spesies tertentu, membatasi penggunaan sumber daya, serta memastikan sumber daya alam laut tetap terjaga untuk kemakmuran generasi yang akan datang. Pemantauan rumah tangga perikanan merupakan salah satu pilihan untuk mengukur apakah KKL yang telah ditetapkan telah memberikan manfaat sosial bagi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi masyarakat sosial, khususnya pada domain sosial, pada masyarakat sasaran dan dalam zonasi KKL Teo Enebikia. Metodologi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi waktu dan tempat di mana pendataan dilaksanakan di wilayah pesisir dengan 7 distrik meliputi Saifi, Teminabuan, Konda, Yahadian, Metemani, Inanuatan, serta Kokoda, yang terdiri dari 11 desa sasaran, yaitu Botain, Konda, Wamargege, Seyolo, Ampera, Yahadian, Nusa, Mugim, Mugibi, Mate, dan Tarof. Tentang waktu dilakukan adalah pada tahun 2017, 2018, serta 2020. Metode pengumpulan data menggunakan diskusi grup terarah atau focus group discussion, kemudian wawancara informan kunci atau key informant interview melibatkan sekitar 6-10% 10 responden, yaitu nelayan, pengumpul, kepala desa, dan beberapa tokoh informan kunci lainnya yang dapat memberikan informasi terkait perikanan yang ada di desa tersebut, serta survei kondisi sosial perikanan yang ada di kawasan Sorong Selatan dengan menggunakan metode Sokmonsi dengan wawancara secara langsung. Responden yang diambil di tiap desa sasaran adalah 5% jika rumah tangga perikanan berada pada kisaran angka di bawah 150, lebih dari 150, sementara jika kurang dari 150 maka jumlah responden berkisar antara 7-9 responden. Hasil yang kami dapat yang pertama adalah akses air bersih, sanitasi lingkungan, dan kondisi rumah tangga. Air bersih merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat pesisir
Hal ini dapat diukur melalui aksesibilitas sumber air bersih dan fasilitas sanitasi lainnya. Hasil survei saat ini, 55% rumah tangga dapat mengakses air bersih seperti sumur umum, sedangkan 36% rumah tangga sudah memiliki sumur pribadi. Di wilayah pesisir, akses air bersih dari PDAM belum tersedia. Kondisi sumur yang digunakan masyarakat, baik sumur umum maupun sumur pribadi, cukup keruh dan payau. Hal ini dikarenakan sebagian desa pesisir masih terkena kondisi pasang surut yang menyebabkan pencemaran di beberapa tempat. Pada tahun 2020, jumlah rumah tangga yang masih mengandalkan sumber air lain seperti tedah hujan dan sungai berkurang menjadi 22%. Ketersediaan fasilitas sanitasi cukup tinggi di wilayah ini. Sebagian besar rumah tangga memiliki jamban milik pribadi sebesar 63%, di mana tingkat persentasinya meningkat dibanding pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya memiliki sumber air bersih yang memadai telah meningkat. Sebanyak 22% rumah tangga masih menggunakan jamban umum. Namun, beberapa sanitasi umum sudah dalam kondisi buruk dan bahkan tidak dapat digunakan lagi. Rumah tangga yang tidak memiliki akses ke fasilitas sanitasi telah meningkat sebesar 3% pada tahun 2020. Selain itu, survei mengungkapkan fakta bahwa wilayah pesisir KKLT Enebikia tidak memiliki tempat pembuangan akhir untuk limbah rumah tangga. Sebagian besar limbah rumah tangga menggunakan aliran sungai yang sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Gambar 3 menunjukkan perbandingan material dari data baseline T0 pada tahun 2017 dan tahun pertama untuk pengulangan monitoring awal pada tahun 1, yaitu tahun 2020. Survei T1 mengidentifikasi peningkatan 21% penggunaan atap rumah yang terbuat dari asbes atau seng. Diduga dalam beberapa tahun terakhir masyarakat telah beralih dari bahan kayu dan bambu ke asbes untuk membangun atap mereka. Bahan lain tetap stabil, di mana kayu adalah bahan yang paling umum untuk dinding dan juga lantai rumah. Fasilitas pendidikan serta sarana komunitas lainnya. Fasilitas pendidikan yang tersebar di KKP TO Enebikia masih belum merata. Situasi ini tercermin dari beberapa kondisi di desa sasaran seperti Desa Botain yang ada di distrik Saifi, di mana fasilitas pendidikan khususnya untuk SD belum tersedia dan fasilitas di bawah standar. Bagi sebagian orang yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMP ataupun SMA, harus menempuh perjalanan ke ibu kota kabupaten yaitu Teminabuan, bahkan sampai ke kota Sorong atau Kabupaten Sorong. Dan sayang sekali selama 2 tahun terakhir kondisi pendidikan, fasilitas pendidikan yang buruk masih tetap sama. Komunitas, 3 suku besar di dalam KKP TO Enebikia dan sebagian besar bekerja sebagai nelayan udang serta nelayan kepiting bakau. Beberapa organisasi ekonomi pendukung kegiatan perikanan telah terbentuk di beberapa desa Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan berkebun merupakan sumber pendapatan sampingan sebagian besar di desa sasaran. Organisasi ekonomi di wilayah survei meliputi badan usaha atau koperasi, komunitas nelayan, dan kelompok kecil yang terorganisir. Di daerah survei kelompok terbentuk karena pengaruh investor atau pengumpul udang yang didirikan yang bertujuan untuk mengelola kebutuhan kegiatan penangkapan ikan. Dengan setiap investor memiliki kelompok yang terdiri dari 11 sampai hingga 12 nelayan udang. Anggota kelompok memiliki keterikatan peminjaman modal kepada pengumpul atau investor.
Pinjaman modal ini datang dalam bentuk alat tangkap, bahan bakar, dan kebutuhan logistik untuk kegiatan penangkapan udang. Sehingga setiap anggota kelompok wajib untuk menjual hasil tangkapannya, di mana harga jual dihitung dari potongan modal pinjaman. Kecamatan Konda khususnya di Desa Wamargege dan Konda memiliki nelayan yang cukup banyak. Situasi ini sejalan dengan tingginya jumlah investor atau kolektor. Karena jarak yang dekat dengan ibu kota kabupaten dan mudah diakses baik dengan transportasi air maupun darat, menciptakan keadaan yang oportunistik. Selain Konda, Kecamatan Metemani dan Inanuatan juga dapat diakses oleh pengumpul melalui transportasi air. Sebagian besar kolektor investor tidak pernah menjangkau penduduk lokal Papua. Mereka datang ke suku lain mereka berasal dari suku lain seperti Makassar, Jawa, dan Bugis. Sayangnya, keterlibatan pemerintah dalam penyediaan dana permodalan di Kecamatan Konda, khususnya oleh Dinas Kabupaten Sorong Selatan, belum merata hingga ke seluruh kabupaten pesisir. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada kali ini, secara umum, tren aset rumah tangga pada barang elektronik dan kendaraan tetap stabil selama 2 tahun terakhir. Dalam menunjang aset rumah tangga, kepemilikan alat tangkap, ternak, dan hasil bumi juga menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan tersebut tergambar dari akses listrik, telekomunikasi, dan sinyal internet. Hingga survei terakhir, akses air bersih dari PDAM belum terpasang, dan situasi ini tidak ada bedanya dengan kondisi awal pada saat data baseline pada tahun 2017. Temuan yang menyarik adalah sebagian besar masyarakat sudah mulai menggunakan sumur pribadi daripada sumur umum untuk mengakses air bersih. Teridentifikasi juga bahwa responden tidak memiliki fasilitas sanitasi telah berkurang, di mana sebagian besar dari mereka kini memiliki toilet pribadi. Tidak ada perubahan signifikan pada bangunan perumahan meliputi bahan atap, dinding, dan juga lantai. Namun sedikit perbaikan dapat dilihat dari material asbes untuk atap dan material kayu untuk dinding dan lantai. Memancing masih menjadi mata pencaharian utama yang paling umum di daerah Sorong Selatan. Pada saat yang sama, pertanian telah muncul sebagai pencaharian alternatif. Sementara di sisi lain, bantuan pemerintah untuk subsidi meningkat signifikan karena dampak COVID-19. Rekomendasi yang pertama adalah peningkatan kapasitas, pengembangan keterampilan nelayan dan masyarakat pesisir, khususnya perempuan, dalam upaya menciptakan inovasi produk perikanan sebagai alternatif sumber mata rantai pendapatan. Peningkatan kapasitas perempuan mengenai pengelolaan keuangan juga perlu dilakukan secara intensif untuk mendukung keberlanjutan mata pencaharian utama di pesisir Sorong Selatan. Yang kedua, mendorong kearifan lokal pada praktik pemanfaatan potensi sumber daya perikanan. Sistem budaya masyarakat bahari cukup dipercaya untuk menjamin ketersediaan potensi sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Yang terakhir, pengembangan kerjasama kelembagaan pengelolaan KKL yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang terpadu. Ucapan terima kasih kami untuk USAID Project yang telah memfasilitasi penelitian ini pada wilayah pengelolaan perikanan 715, khususnya di Papua, Provinsi Papua Barat, yang bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta staf dari WWF Inaya dan Omri Sehotang, serta terkhusus untuk seluruh stakeholder dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Kristen Papua, dan juga Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Terima kasih. Demikian yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.